Pernah nggak Kak, kalian merasa kalau cinta kita ke keluarga itu adalah kekuatan terbesar, tapi sekaligus kelemahan yang justru bisa dipakai orang jahat untuk menyakiti kita? Di film yang satu ini kita bakal belajar satu hal, bahwa obsesi manusia bisa lebih menakutkan daripada kutukan manapun. Selamat datang di Miss Movie Story, nonton film tanpa lama. Dan hari ini kita akan membahas alur cerita film Lee Chronis The Mummy 2026. No magic trick. Cerita dibuka dengan visual yang cukup menyesakan. Di sini kita berkenalan dengan keluarga Gamal dan Mila. Gamal itu tipe ayah yang ceria, Kak, penuh energi dan selalu berusaha untuk menghangatkan suasana. Tapi sangat bertolak belakang dengan istrinya Mila. Dia selalu terlihat murung, jutek, dan seolah hidupnya penuh dengan keruwetan yang tak terselesaikan. Di basement rumah mereka ada sebuah piramida kecil hitam, dan disitulah letak kengeriannya, Kak. Suatu ketika, putri mereka yang bernama Laila mendapati burung peliharaannya mati dengan getih ireng atau darah hitam. Mila yang melihat itu langsung tahu kalau sesuatu yang buruk akan terjadi. Gamal dan Mila pun segera masuk ke basement dan melihat ke piramida itu. Di dalamnya ada sarkofagus kuno yang bentuknya sangat tidak biasa, Kak. Saat Gamal mencoba membuka peti itu, tiba-tiba Gamal pun langsung meregang nyawa dengan tragis. Tubuhnya terkail seperti ikan yang tertangkap. Alhamdulillah. Kemudian kita dibawa ke Kairo, Mesir, tempat tinggal keluarga Kenan. Sang ayah Charlie bekerja sebagai reporter TV dan ibunya Larissa adalah seorang perawat. Mereka mempunyai dua anak yang masih kecil, Kak, Katie dan Sebastian. Dan Larissa yang sedang hamil anak ketiga. Hidup mereka awalnya tenang, Kak, sampai suatu ketika petaka itu datang. Ketika sedang asik bermain di halaman belakang, Katie tiba-tiba dipanggil oleh seorang wanita misterius di balik pagar yang dijuluki The Magician atau sang penyihir. Wanita ini memamerkan trik sulap, kemudian memberikan permen, lalu menyodorkan buah nektarin. Akan tetapi, Kak, ketika buah ini dimakan, mendadak tiba-tiba ada serangga atau kumbang skarab yang masuk ke mulut Katie dan membuat dia pingsan seketika. Ayahnya Charlie yang curiga, Kak, langsung memeriksa halaman belakang. Sialnya, Katie sudah hilang dan pagar besi rumah mereka sampai bengkok, Kak. Charlie sempat mengejar si pelaku yang menggendong Katie, tapi badai pasir mendadak menerjang kota dan bikin dia kehilangan jejak. Lebih parahnya lagi, Kak, saat dia melapor ke polisi. Detektif setempat malah menuduh kalau Charlie dan Larissa sendiri yang melenyapkan anak mereka. Think I don't know what you're talking about? What the fuck is your problem? Are you gonna fuck our child? Cerita melompat 8 tahun kemudian, Kak. Keluarga Kenan sudah pindah ke Albuquerque, New Mexico untuk membuka lembaran baru bersama nenek Carmen. Estamos sentados a la mesa. I hear you, Charlie. Kamar Katie pun sengaja dikosongkan, Kak, dan gak pernah diubah sama sekali demi mengenang sang putri. Di saat yang sama, jauh dari Mesir, sebuah kecelakaan pesawat misterius terjadi.
Di antara puing-puingnya, tim arkeolog menemukan peti mati kuno berisi mumi wanita. قريب من أسوان. Begitu peti dibuka, satu ruangan langsung dibuat histeris, Kak. Karena mumi itu tiba-tiba membuka mulut, menjerit kencang dan meronta-ronta hidup kembali. Tidak lama setelah kejadian itu, Charlie dan Larissa menerima telepon darurat dari Kedutaan Besar AS di Kairo. Stay in the car. Wife with you, sir. Katie has been found. Mereka pun langsung bergegas ke rumah sakit, Kak. Kondisi Katie sangat menggenaskan. Mom and Dad. Detektif Dahlia yang dulu ikut mengurus kasus ini berjanji akan mengusut tuntas apa yang terjadi pada Katie selama 8 tahun terakhir. human trafficking cover. Berharap kondisinya membaik, Katie akhirnya dibawa pulang ke New Mexico. Tapi bukannya bahagia, Kak. Rumah mereka justru berubah menjadi sarang horor. Hey, Katie. Your little sis. Saat Nenek Carmen sedang membacakan doa di kamar Katie secara tidak terduga, Kak. Katie langsung menanduk kepala sang nenek sampai mengeluarkan darah. No me dejes sola porque me perdí. Okay, and we all need to rally around her. Tidak cuma itu, Katie tiba-tiba kabur lewat pintu kecil di kamarnya dan merangkak super cepat di dalam dinding seperti laba-laba. Ada satu saat kengerian terjadi, Kak. Ketika Larissa ingin mencoba memotong kuku kaki Katie, tiba-tiba sebongkah besar daging kakinya malah terkelupas dengan mudah. Charlie yang shock langsung memeriksa potongan daging itu dan menemukan kalau di balik lapisan kulit Katie terdapat tulisan kuno. Dia pun membawa foto tulisan itu ke seorang profesor arkeologi, Kak. Dan jawabannya bikin merinding. Tulisan itu adalah mantra kuno untuk mengurung roh iblis jahat bernama Nazarenian. Teror pun semakin aneh, Kak, saat Charlie menjaga Katie di kamarnya. Dia mendengar Katie mengetup-ngetupkan giginya secara berirama. Sadar kalau itu adalah kode Morse, Charlie memakai alat decoder dan berhasil menerjemahkan satu kata. Laila. Charlie pun langsung menghubungi detektif Dahlia yang berada di Mesir. Dahlia pun menyarankan untuk mencari tahu apakah penculiknya dulu pernah mengirimkan surat. Dan benar saja, Kak, ada kartu misterius dari Mesir berisi gambar bungkusan permen yang persis disembunyikan Katie dulu. Di sana ada tertulis nama pengirim, Laila Khalil. Berbekal nama itu, detektif Dahlia melacaknya ke sebuah perkebunan buah nektarin yang sudah terlantar di Mesir. Dan rumah itu adalah rumah keluarga Gamal dan Mila yang ada di awal cerita tadi, Kak. بوليس حد هنا؟ بوليس. Saat Dahlia kembali ke lantai atas, tiba-tiba seorang wanita tua bersenjata menyerangnya. Dan terpaksa Dahlia menembak wanita itu. Tidak berselang lama, Kak, Dahlia melihat wanita lain yang berkerudung mencoba kabur ke tepi tebing.
Setelah dikepung, wanita yang berkerudung itu ternyata adalah Layla. Dan Layla ini adalah anaknya Mila, Kak, yang di awal cerita tadi. Tragisnya, kondisi fisiknya sudah dibuat tidak bisa berbicara lagi, Kak, agar dia tidak membocorkan rahasia ritual ini kepada orang lain. Sementara itu, Kak, di New Mexico, Katie yang dirasuki iblis mulai terang-terangan menyiksa keluarganya. Puncak kengerian pertama terjadi saat Carmen mencoba mendoakan Katie lagi, Kak. Kali ini Katie malah melayang di udara dan melempar tubuh si nenek tua ini hingga menembus jendela kamar. Setelah kematian tragis sang nenek, Charlie memasang gembok ekstra di pintu kamar Katie. Akan tetapi, Kak, Katie tidak kekurangan akal. Dia memanipulasi pikiran Maudie sampai bocah itu nekat mencopot giginya sendiri dan memakai gigi palsu milik mendiang nenek Carmen. Melihat kekacauan yang di luar nalar ini, para pelayat langsung disuruh keluar dengan panik. Katie pun dikurung kembali ke kamarnya, Kak. Dan kedua orang tua itu kini merasa benar-benar tidak berdaya. Pada malam harinya, detektif Dahlia tiba-tiba muncul di depan pintu rumah mereka sambil membawa kaset video yang ditemukan di Mesir tadi. Rekaman itu mengungkapkan kesaksian mengerikan dari Ibu Layla. Ternyata, Kak, keluarga mereka sudah menjalankan ritual ini sebanyak 82 kali selama bertahun-tahun. Terungkap fakta pula bahwa iblis Nazarenian ini sengaja memilih inang anak kecil yang berusia muda agar si iblis bisa bertahan hidup lebih lama di dalam tubuh tersebut. Charlie. Dan disinilah momen yang paling mengharukan, Kak. Charlie menawarkan jiwanya untuk menjadi inang baru agar anaknya Katie bisa bebas. Dan Katie pun kembali normal, akan tetapi Charlie kini terjebak sebagai iblis. Akan tetapi, Kak, Larissa tidak tinggal diam. Dia menyamar menjadi perawat di tempat rehabilitasi Mila. Dengan rencana yang matang, dia memindahkan entitas itu dari tubuh Charlie kembali ke tubuh Mila. You remember my Katie, don't you? Dan film pun berakhir. Bagaimana menurut kakak? Tolong kutulis di kolom komentar. Benar-benar akhir yang sangat emosional dan memuaskan. Di film ini juga kita belajar agar jangan pernah sembarang menerima pemberian dari orang asing. Karena sekecil apapun celah yang kita buka untuk hal-hal mistis atau kuno, taruhannya adalah nyawa dan kutukan yang tidak akan pernah selesai. Watch more, wait less.